Nampak potongan kepala seseorang dengan tatapan menyeringai terus memandangku. Darah pada potongan kepalanya terus mengucur membasahi semua ruangan. Dan air yang tadi aku rasakan adalah darahnya. Aku coba berteriak, namun mulut ini terasa kaku. Dengan mata terbelalak, aku berdiri coba untuk berlari keluar. Namun tubuh ini seakan mati dalam ketakutan. Hingga akhirnya pintu kamar mandi mulai terbuka. Bersama sosok tubuh wanita bergaun putih kusam berdiri menghadap persis di sampingku. Tubuh itu bergerak mendekatiku. Aku tak kuasa melihat sosoknya. Suaraku hilang, tertahan di kerongkongan. Sosok tubuh itu terus mendekat hingga akhirnya Halo YouTube dan selamat datang kembali di Saksi Misteri. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang mengkisahkan tentang seorang gadis muda yang menyewa sebuah kamar kos angker hingga mendapatkan teror mengerikan dari sosok wanita tanpa kepala. Oke, sebelum kita lanjut, kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang mana nama dan tempat telah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Sosok wanita itu terus mendekat, hingga dadaku terasa sesak diikuti pandanganku yang mulai gelap. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri hingga aku merasa seseorang menepuk pipiku dengan perlahan. Kubuka mata ini secara perlahan, takut sosok itu yang menepuknya. Perlahan, pandangan ini semakin jelas. Terlihat kipas di langit-langit sudah tidak ada, dan memang kipas itu tidak pernah ada. Ternyata aku hanya bermimpi. Segera aku ambil selimut yang sebelumnya sempat tersingkap dan coba merubah posisi tidur menghadap dinding kamar. Namun mata ini yang belum terpejam seakan menangkap sosok samar-samar, sosok putih dan panjang tepat di depanku. Mungkin ini guling, rasa kantukku membuatku lupa bahwa kamar ini tidak memiliki guling. Kupeluk untuk mengusir hawa dingin yang mulai menusuk kulit. Tapi tunggu, kenapa ketika aku sentuh, guling ini terasa lebih dingin? Mataku langsung terbuka untuk memastikan benda yang tengah kupeluk. Apa ini? Kenapa ada tubuh penuh luka di kamar ini? Tubuh itu bahkan tanpa kepala. Aku lantas berdiri dan segera lari keluar. Namun, semua kamar nampak gelap, seperti tidak berpenghuni. Tanpa pikir panjang, aku lari ke atas, menuju kamar Mbak Wulan dan Intan. Terus aku meniti anak tangga yang seperti tidak ada habisnya. Tapi kenapa tidak berujung? Kenapa anak tangganya sebanyak ini? Dalam usahaku menuju lantai 3, terdengar suara tangisan dari bawah. Kupalingkan wajah ini untuk melihat sumber suara. Dan sosok itu ternyata mulai merayap perlahan mengejarku. Suara tangisannya begitu mengerikan hingga membuat langkahku gemetar mendengarnya. Dan lama-kelamaan langkah ini terasa kaku dan berat. Hanya mataku yang dapat melihat anak tangga di depan. "Lepaskan!" Aku berteriak kencang ketika lengan dingin itu mencengkram pergelangan kakiku. Wajahnya kini mulai menatapku dengan mata merah darah, bibir kebiruan, penuh belatung dengan senyum menyeringai, terus menatapku semakin dekat. "Lepaskan aku, jangan ganggu." Namun seperti tak ada yang mendengarnya. Kemana semua orang? Dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di depanku. Benda itu terus menggelinding dan berhenti tepat di hadapanku. Sosok kepala wanita dengan wajah yang hancur dan penuh belatung sedang menggerogoti wajahnya. Kini aku bacakan semua doa yang kuhafal sampai akhirnya sebuah suara memanggilku. "Dian, Dian, bangun, katanya kamu mau kerja hari ini." Teriakan Mbak Wulan di luar kamar. Kubuka mata ini yang ternyata kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi buruk. Tapi kenapa mimpi itu terus berulang? Diamku memikirkannya. "Dian!" Teriak kencang kembali terdengar dari luar.
Iya mbak, jawabku. Ketika aku buka pintu, Mbak Ulan dan Intan langsung memelukku sambil berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja, Dian. Gimana semalam? Ada yang ganggu kamu nggak?" berbisik kepadaku. Aku hanya tersenyum sambil mencerna semua kejadian semalam. "Mbak sudah mau jalan kerja?" Aku coba mengalihkan pertanyaan mereka. "Lebih baik aku ceritakan di tempat lain dan tidak di kamar ini." "Belum Dian, ini kan baru jam 5:30. Kami mau ajak kamu nyari sarapan." Singkat cerita, kami akhirnya mulai sarapan dan di sini Mbak Ulan kembali bertanya, "Dian, semalam beneran tidak terjadi apa-apa? Soalnya penghuni sebelumnya malam pertama langsung mendapatkan teror." Aku hanya menggelengkan kepala untuk tidak menakuti mereka berdua. "Syukurlah kalau begitu," jawab mereka berdua. "Ya sudah, kita ke kosan, siap-siap untuk berangkat kerja." Sekembalinya aku dari sarapan, ada rasa takut ketika mulai masuk ke kamar itu lagi. Suasananya kini jauh berbeda dengan kemarin. Kemarin suasananya begitu nyaman dan hangat, dan kini kenapa sangat dingin dan mencekam. Namun syukurnya aktivitas pagi ini berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Aku pun mulai berangkat menuju pabrik. Sampainya di dalam pabrik, terlihat pabrik ini ternyata merupakan bangunan bekas Belanda yang dialih fungsikan menjadi pabrik. Kesan tuanya begitu kuat. Hingga singkat cerita, jam kerjaku pun selesai. Dan HRD yang sedari awal mengawasi datang dan mengatakan bahwa kinerjaku cukup baik dan semoga dapat ditingkatkan lagi. Alhamdulillah, jawabku dalam hati. Namun kini aku harus kembali ke kamar itu. Ada rasa takut untuk kembali. Langkahku seakan berat jika harus membayangkan kejadian semalam bisa terulang. "Hei, bengong aja." Sebuah tepukan dari belakang mengagetkanku. Ternyata itu adalah Indah, teman baruku di pabrik. "Mbak Dian bengong aja, mikirin apa?" "Enggak kok Indah, saya cuma kecapean aja," jawabku singkat. "Oh iya, Mbak Dian tinggal di mana?" "Ini Indah, aku tinggal di sini." "Maksudmu di rumah kos yang ini?" tanya Indah memastikan. "Iya, memang kenapa?" "Mbak Dian gak takut? Kosan ini angker loh Mbak, apalagi kamar 13-nya. "Hah? Aku menghuni kamar 13 itu?" "Seriusan Mbak Dian? Di kamar itu pernah terjadi pembunuhan sadis hingga korbannya tidak dapat dikenali. Bahkan kepalanya menempel pada kipas angin dan terpisah dari tubuhnya. Pas ditemukan, sudah banyak belatung yang menggerogoti tubuhnya." Penjelasan Indah itu makin membuatku terdiam. Karena semua itu sama dengan sosok yang semalam hadir dalam mimpiku. "Saranku Mbak Dian lebih baik pindah, karena sebelumnya sudah memakan korban," terang Indah. Aku hanya dapat diam menjawab saran Indah itu. "Lalu apa kasus pembunuhan itu sudah selesai?" tanyaku pada Indah. "Setahu Indah belum Mbak, pembunuhnya masih belum tertangkap. Mayat wanita itu tidak memiliki identitas dan wajahnya hancur jadi sulit dikenali," jawab Indah. "Ya sudah, Indah duluan ya Mbak Dian." Gadis muda itu pun berlalu meninggalkanku perlahan. Aku coba tenang dan terus beristighfar ketika mulai memasuki rumah kos. Kubuka pintu kamarku ini, ku masuki kamar kali ini dengan semakin banyak cerita seram.